dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Terutama sekali adalah nikmat kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk selalu berkuliah kepadanya semata. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita khatamun nabi wa akhirul anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang selalu berselawat kepadanya satu kali selawat, akan dilipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap selawat yang dia sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib mengajak dan mengingatkan kepada kita yang hadir pada siang hari ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangkannya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada hal yang munkar, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tentu itu semuanya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perputaran waktu sungguh cepat dan sangat singkat sekali. Yang tak terasa kita sudah berada di Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Tentu di dalam Rabiul Akhir ini banyak amalan-amalan ibadah yang hendaknya kita kerjakan dan kita tingkatkan, agar supaya kelak nanti sebagai bekal kita menuju kampung akhirat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, yang mengatakan sittatun asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang akan merusakkan, mengikiskan dan menghancurkan amal-amal ibadah kita. 6 perkara tersebut dimulai dari Ramadan kita telah banyak beramal dan beribadah sampai saat ini dari tahun ke tahun. Tentu amalan ibadah itu yang kita kumpul itu adalah sebagai bekal kekal kita menuju kampung akhirat. Akan tetapi sebaliknya, amal ibadah yang kita kumpul tersebut akan terkikis habis secara pelan-pelan, akan hancur secara pelan-pelan, akan habis secara pelan-pelan apabila kita berbuat 6 hal ini. Yang pertama, kata hadis Rasulullah itu al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari aib orang lain. Manusia adalah tak luput daripada hilap dan lupa. Tentu sebagai manusia yang lemah, banyak memiliki dosa dan kealpaan, baik kepada Allah apalagi kepada sesama manusia. Kepada Allah kita bertaubat, memohon untuk bertaubat kepadanya. Sesama manusia kita saling memaafkan. Tentu dengan itu semuanya adalah untuk meningkatkan amal ibadah kita. Apalagi tak lama lagi kita akan menghadapi, yaitu pilkada serentak, memilih seorang pemimpin yang terbaik dari yang baik itu, mulai dari provinsi hingga kabupaten kota.
Yang kita pilih adalah menurut hati nurani kita, karena pemimpin itu adalah yang membawakan kita kemana akan kita dibawanya, tergantung dari pemimpin tersebut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang setiap pemimpin-pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawaban setiap apa yang ia pimpin. Kita pun di dalam rumah tangga memimpin dalam satu keluarga. Yang dikatakan qu anfusakum wa ahlikum naran. Sebagai pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah menjaga diri kita, menjaga anak istri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Karena kayu bakarnya itu adalah waquduhan nas wal hijarah. Di dalam api neraka itu banyak batu-batu dan manusia yang ada di dalamnya. Sebagai pemimpin kepala keluarga di dalam rumah tangga, ialah yang memiliki hak dan kewajiban agar menjaga rumah tangganya itu agar terhindar daripada api dan kayu neraka itu. Itulah tanggung jawab daripada seorang pemimpin. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti kalau kita tak mengetahui tentang ilmunya. Akan tetapi pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita, semuanya akan memintakan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini dalam pemilihan memilihkan suatu pemimpin tersebut, banyak orang yang menjatuhkan satu dengan yang lain, mencari kekurangan dan kelemahan satu dengan yang lain. Orang yang selalu mencari aib seseorang tersebut, maka dia akan mengikiskan amal ibadah yang pernah ia perbuatkan. Orang tersebut rajin berinfak dan bersedekah, rajin beramal soleh, salat 5 waktu tak pernah hilang dan tak pernah putus. Salat sunnah ia selalu kerjakan, salat duha, tahajud dan juga taubat ia selalu tunaikan. Akan tetapi di balik itu semuanya, dia selalu mencari kekurangan dan kekurangan orang lain. Itu tentu akan mengikiskan apa yang ia pernah perbuatkan. Tuba liman sagalahu aibu an uyubin nas. Akan sangat beruntung sekali kita yang memiliki kekurangan dan kita tidak akan mencari kekurangan orang lain. Itulah yang mengikiskan dan menghancurkan amal ibadah kita. Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang sibuk mencari kekurangan dan kelemahan orang lain. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dapat menghancurkan amal ibadah kita yang pernah kita perbuatkan itu adalah waqaswatul qalbi. Orang yang memiliki hati, tapi hatinya keras. Hati yang keras itu hati yang tak bisa menerima kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki hati adalah memiliki sifat sombong, angkuh, ujub, ghibah, berat hati, sakit hati, iri hati, dengki, riak, sombong. Itu adalah semuanya adalah penyakit-penyakit hati. Apabila kita memiliki hati yang keras, tak mau mendengar pendapat orang lain, dan dia selalu egois terhadap dirinya, terhadap orang lain, itu adalah akan mengikiskan amal ibadah seseorang. Di saat Rasulullah SAW bersama dan berkumpul dengan para sahabat, apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, engkau lihat nanti di hadapan, di depan masjid inilah nanti engkau akan melihat ada seorang pemuda yang menjinjingkan sandalnya di tangan kirinya, akan melewati kita semuanya. Itulah pemuda yang Allah janjikan dan akan masukkan ke dalam surga nanti. Tak lama Rasulullah itu mengucapkan kata-kata tersebut kepada para sahabat. Datang pemuda itu melewati Rasulullah dan para sahabat menjinjingkan sandalnya. Tak ia pakai sandal itu, ia jinjingkan sandalnya. Itulah pemuda yang dikatakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya Rasulullah katakan lagi kepada para sahabat, wahai para sahabat, nah tunggu sebentar. Sebentar lagi ada seorang pemuda yang menjinjingkan sandalnya di tangan kirinya akan melewati kita semuanya. Itulah pemuda yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Tak lama Rasulullah berkatakan seperti itu kepada para sahabat lewat seorang pemuda itu di depan Rasulullah dan para sahabat. Akan tetapi itulah, lihatlah pemuda itulah yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Keesokan hari, ketiga harinya tersebut kembali Rasulullah mengucapkan kalimat tersebut kepada sahabat. Akhirnya Abdullah bin Amr mengikuti langkah-langkah laki-laki pemuda itu sampai ke rumahnya si pemuda tersebut. Abdullah bin Amr ikuti pemuda itu sampai di rumah pemuda. Apa kata Abdullah bin Amr? Wahai pemuda, sesungguhnya aku ini sudah berselisih paham dengan orang tuaku. Aku tak bisa mencari tempat tinggal. Aku tak mungkin kembali kepada kedua orang tua. Bolehkah aku menginap? Bolehkah aku beristirahat? Bolehkah aku tinggal di tempat engkau, wahai pemuda? Apa kata pemuda? Wahai Abdullah bin Amr, silakan engkau tinggal bersamaku. Apa yang akan dilihatkan oleh Abdullah bin Amr selama 3 hari 3 malam di rumahnya pemuda tersebut? Rupanya Abdullah bin Amr itu melihat kira-kira amal ibadah apa yang dikerjakan oleh seorang pemuda ini, sehingga Rasulullah katakan pemuda ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di malam pertama itu dilihatkan apakah pemuda itu bangun di tengah malam, dia selalu tahajud, dia selalu berzikir, dia selalu bermunajat, dia selalu berdoa, dia selalu membacakan Al-Quran. Tidak. Di malam yang kedua juga Abdullah bin Amr itu juga melihat pemuda itu apakah di tengah malam dia bangun di tengah malam, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, menangis di tengah malam membaca Al-Quran. Tidak. Di malam yang ketiga juga Abdullah bin Amr melihat apakah pemuda itu di rumahnya ada amalan khusus yang perbuatkan. Rupanya tidak di dalam amalia ibadahnya kesehariannya. Lalu di hari yang ketiga Abdullah bin Amr mengatakan, wahai pemuda, sesungguhnya aku tidak ada perselisih paham dengan orang tuaku. Cuma aku ingin melihat, ingin tinggal di rumah engkau, wahai pemuda. Ingin melihatkah engkau kira-kira amal ibadah apa yang engkau kerjakan, sehingga Rasulullah katakan engkau pemuda yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apa kata pemuda itu? Wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya tidak ada amalan ibadah khusus yang aku kerjakan, tapi yang aku kerjakan itu adalah aku selalu menjagakan hatiku. Orang yang selalu menjagakan hatinya lemah. Orang yang selalu menjagakan hatinya lemah lembut hatinya. Orang yang tak pernah angkuh kepada orang lain. Orang yang tak pernah sombong kepada orang lain. Orang yang tak pernah mengata-ngatakan kepada orang lain. Orang yang tak pernah iri terhadap orang lain. Orang yang tak pernah riak terhadap orang lain. Orang yang tak pernah rakus terhadap orang lain. Hatinya itulah yang selalu ia jagakan. Maka orang yang menjagakan hatinya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga, sebagaimana pemuda tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang keras hati, yang memiliki sifat sombong tadi, maka dia akan mendapatkan mengikiskan, yaitu amal-amal ibadah yang kata Allah di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Kalau hati kita sudah keras, tak bisa menerima kebenaran dan kebaikan dari Allah, kata Allah, janji Allah, Allah kuncikan hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita. Tunggu azab Allah pasti akan datang kepada kita semuanya, karena kita tidak bisa menjagakan yang dikatakan dengan waqaswatul qalbi, keras hati. Yang ketiga, yang